Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Malang tahun 2020. Perkenalkan, saya Desinta Dwi Rapita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi keuniversitasan, yaitu tentang gerakan revolusi mental Indonesia melayani, bersih, tertib, dan bersatu. Materi ini akan disampaikan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Malang. Beliau juga aktif di berbagai organisasi. Salah satunya saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Indonesia. Mari bersama-sama kita sambut Profesor Dr. Haji Sukowiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Prof. Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gerakan revolusi mental. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini kalau kita melihat berita itu pasti beritanya tentang mentalitas bangsa kita. Jadi kita lihat masih banyak sekali korupsi, intoleran di berbagai tempat begitu. Terus juga kalau di kalangan anak-anak muda kita seringkali juga mendengar, melihat ujaran kebencian disampaikan di mana-mana. Begitu luar biasa permasalahan mentalitas bangsa kita, Prof. Nah, menurut Prof. Suko, sebenarnya saat ini bagaimana sih kondisi bangsa kita? Iya, jadi begini, kita mestinya harus ingat selalu ya pidato Bung Karno yang mengatakan jas merah itu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena kita dengan mengkaji sejarah bangsa, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentunya yang baik untuk kita teruskan, yang tidak baik kita tinggalkan. Kemudian juga kita bisa mempelajari, mengkaji, kenapa sih dulu ada Sriwijaya, Mojopahit, kemudian Orde Lama, Orde Baru tumbang semua. Apa penyebabnya? Sehingga diharapkan tentunya kita bisa menghindari, jangan sampai kita berantakan kayak itu. Lalu juga kita bisa mengenal tokoh-tokoh pada eranya lah. Gitu. Iya. Setiap momen ada tokoh, misalnya proklamasi itu ada Bung Karno, Bung Hatta. Di era Orba itu ada Pak Harto dan seterusnya. Bahkan gunung Jawa Tengah meledos itu aja ada Mbah Marijan, gitu. Terus sampai dipakai iklan Roso. Jadi setiap momen itu ada tokoh. Ya tentunya yang kita harapkan anak-anak sekarang juga mengkaji sejarah bangsa ini, apa yang baik teruskan, yang jelek ditinggalkan dan tokoh-tokoh. Tentunya kita juga tahu, saya berharap dia tahu persis Indonesia itu bagaimana itu. Kita tuh kaya raya. Apakah floranya, apakah faunanya, tambang juga bukan main kita itu. Di samping itu juga suku bangsanya kita 10.000 lebih. Kemudian bahasa daerahnya 600 lebih, jumlah lagu daerahnya banyak, jumlah gaya seni juga banyak. Kalau kita tidak rawat itu, diambil orang baru bingung. Misalnya Malaysia pernah ngambil mau Reok Ponorogo itu, kita baru ramai setelah Reok mau diambil. Lalu juga Batik itu dipatenkan Jepang. Ini kita kan akhirnya tidak punya apa-apa. Ini jangan sampai setelah diambil kita baru bingung. Makanya generasi penerus perlulah dia mencintai apa yang dimiliki. Jangan gampang kagum luar gitu ya. Karena kita bangsa yang besar. Jumlah penduduk kita kan ranking 4. Yeah. Nah, kita itu ranking 4 terbanyak kan Cina, kemudian India, Amerika kita. Hanya tentunya kita perlu peningkatan SDM yang berkualitas. Saya kira itu yang penting itu, Mbak. Ya, Prof. Nah, dengan kondisi Indonesia yang begitu kaya tadi itu,
tapi juga berbanding terbalik ternyata dengan kondisi bangsa kita sendiri, termasuk salah satunya generasi milenial. Kalau kita bicara tentang sejarah, sebenarnya ada proses panjang kan, Prof. Kalau kita bicara tentang mahasiswa misalnya, ada era reformasi pada saat itu, gitu. Begitu luar biasa sekali reformasi. Gitu. Nah, sebenarnya reformasi yang sudah dilakukan pada saat itu, dan kalau kita melihat saat ini, sebenarnya apakah tuntutan-tuntutan reformasi itu terpenuhi begitu, Prof? Dan seperti apa sih sebenarnya tuntutan reformasi itu? Jadi begini, reformasi itu tujuannya mulia, tujuannya sangat mulia. Tuntutannya bukan main baiknya. Antara lain ya demokratisasi, kemudian supremasi hukum, menegakkan hak asasi manusia, lalu menegakkan keadilan, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, lalu melaksanakan otonomi daerah, pembagian keuangan antara pusat dan daerah kan dianggap senjang waktu pembagiannya, itu nggak bagus. Lalu juga penataan kembali peran TNI dan Polri. Nah, itu sudah ada yang sudah dilaksanakan dengan baik, tapi banyak yang belum. Kita ambil contoh gini aja. Di negara manapun untuk menghilangkan korupsi KKN itu dengan demokratisasi. Dengan demokrasi itu diharapkan semuanya bisa berjalan baik, dipilih oleh rakyat, ya, orang-orang terpilih lah itu. Sehingga diharapkan nanti korupsi itu hilang. Tapi nyatanya kita kan tidak seperti itu. Justru korupsi merajalela sekarang. Karena apa? Ternyata semua tadi money politik gitu loh. Di awalnya misalnya mulai kita pileg gitu. Kemudian kalau tingkat daerah pilgub, pilwali, pilgub sampai pilpres ini menggunakan dana semua. Nah, sehingga setelah itu kan mesti perlu dana kembali. Nah ini tidak seperti teori lah itu. Teorinya itu saya ulang bahwa dengan demokrasi KKN hilang, tapi kita dengan demokrasi ternyata itu alat untuk korupsi. Nah, ini yang prihatinkan, belum yang lain ini. Nah, kita harapkan kita harus semakin baiklah, ingat tujuan mulia reformasi, jangan kita semakin menjauhi tujuan yang baik itu. Jadi memang tidak selalu tujuan yang baik itu hasilnya baik kalau kita nggak serius, makanya harus dikawal oleh mahasiswa. Artinya sebenarnya kita masih punya PR banyak ya, Prof, ya, tentang tuntutan reformasi itu begitu. Nah, kalau kita lihat pada saat itu sebenarnya yang terjadi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru itu seperti apa, Prof? Jadi kekeliruan fatal begini. Pada waktu Orde jatuh itu beranggapan bahwa penyebab jatuhnya Orde itu karena Pancasila. Betul. Jadi dianggap Pancasila penyebabnya. Padahal bukan. Menurut saya justru jatuhnya Orde itu karena mereka tidak mengamalkan Pancasila dengan baik. Nah, era reformasi pun demikian. Kalau tidak bisa mengamalkan Pancasila, tidak bisa melaksanakan Pancasila dengan baik, nanti juga tumbang seperti era-era yang dahulu. Makanya kan saya katakan harus belajar secara lah kita itu. Jadi jangan sampai justru di era reformasi ini kita kehilangan pegangan. Pancasila dilupakan. Kan sempat mata pelajaran PMP hilang, mata kuliah Pancasila hilang. Nah, ini karena kita mengkambing hitamkan Pancasila, padahal tidak. Justru karena kita tidak mengamalkan Pancasila dengan baik sampai hari ini. Nah, bangsa Indonesia ini kan pada masa itu berarti artinya kehilangan pegangan begitu ya, Prof, dan mengalami apa yang disebut dengan masa transisi begitu. Nah, sebenarnya kalau di masa transisi seperti itu kondisi wawasan kebangsaan kita itu seperti apa, Prof? Jadi memang pada waktu reformasi itu sampai hari ini bahkan wawasan kebangsaan kita itu lemah sekali. Jadi timbul konflik horizontal bahkan yang bernuansa sara. Ada tentang suku, agama, ras, agama yang dulu tidak pernah ada. Dulu konflik antar umat beragama itu tidak pernah dengar saya.
Sekarang justru malah inter umat ya, beragama pun terjadi kan. Iya. Di Jawa Barat itu dibakar masjidnya. Padahal orang masjidnya Allah gitu. Dibakar juga. Antar suku di Kalimantan itu. Iya. Dulu nggak pernah terjadi. Intoleransi sekarang ini bukan main. Iya. Orang banyak dulu nggak ada masalah sukunya apa, agamanya apa, nggak ada masalah. Pertama itu loh dari mana, sukunya apa? Nah, belum lagi nanti kalau sudah antar umat itu nggak bagus, antar nggak bagus, iya pecah nanti. Belum lagi pilihan politik. Iya. Nah, tentunya akan merusak persatuan dan persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika yang sejak awal berdirinya di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Itu mereka sadar bahwa mereka itu tidak sama, sukunya berbeda kan. Lalu juga berbeda agama yang dipeluk, juga berbeda dan bersatu. Mereka bertekad bersatu memerdekakan negeri ini. Dia ingin agar kita merdeka seperti halnya bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini yang hebatnya waktu itu dengan didorong oleh nilai-nilai Pancasila, kita proklamasi itu. Iya. Terjadi demoralisasi begitu ya Prof ya. Nah, bagaimana itu Prof? Jadi sekarang ini kalau kita lihat ya tawuran ya, antar SMP, antar SMA, tapi alhamdulillah di Jawa Timur enggak. Dan semoga semua tidak lah. Terjadi kan di video saya lihat anak diseret sampai meninggal ya. Tapi masih di wajah. Padahal kenal aja enggak itu. Miris kan. Dia kan dendam antar sekolah aja, kenal aja enggak. Iya. Nah ini bahaya. Kemudian mestinya kan musyawarahkan dengan baik, enggak ada tawuran. Lalu kriminalitas itu di mana-mana, orang potong ini ngeri. Nah, korupsi juga merata. Kalau dulu korupsi ada di pusat, pejabat pusat, setelah otonomi ini harapan kita semua jadi sejahtera, merata korupsinya. Rakyat tetap tidak sejahtera. Nah, ini yang memprihatinkan. Masih banyak yang lain. Orang kayak tidak berani berbuat jujur itu. Dan yang baik masih ada, tapi itu hanya pribadi-pribadi. Bukan etika publik sudah kayak itu. Nah, ini makanya peran mahasiswa yang diperlukan. Sungguh kita berharap anak-anak muda bisa punya idealisme yang hebat, sehingga nantinya dia bisa ikut mengkontrol jalannya reformasi ini. Berarti kalau saya menyampaikan saya pertanyaan banyak orang mungkin Prof saat ini, bisa nggak sih kalau kita mengatakan bahwa bangsa kita ini sudah kehilangan jati diri begitu? Ya memang nyatanya sampai hari ini Pancasila itu belum, kalau saya nggak jati diri itu Pancasila ya. Betul. Karakter kita itu Pancasila, nilai-nilai luhur itu belum diamalkan dengan baik dari waktu ke waktu itu. Kita mengaku punya Pancasila, ideologi gitu ya. Dasar negara, pandangan ideologi, tapi nyatanya tidak diamalkan. Terus kita senang ideologi luar. Nah ini nggak bagus. Karena apa? Sejak awal pendiri negara itu mengkaji itu, dia menggali nilai-nilai yang ada, kemudian diperdebatkan, dirumuskan dari Pancasila. Itu yang cocok dengan kita. Itu semakin nampak kita semakin menjauhi gitu. Ya, tentunya kita harapkan kita kembali lagi lah, karena saya yakin menurut teori ideologi tidak bisa mati. Betul. Yang ada itu kemunculan, kemunduran dan kebangkitan kembali. Kalau Pancasila itu munculnya kan 45 itu. Nilai-nilainya sudah lama nilai-nilainya, tapi dia diruskan oleh pendiri negara 45 itu. Lalu kemundurannya yang terakhir mundur ya. Nah, sekarang itu kebangkitan kembali, artinya apa? Nggak perlu galau lah, toh ideologi tidak bisa mati. Jadi orang bisa dibunuh, tapi ideologi itu akan tetap jalan. Ya. Kalau situasi kondisi memungkinkan, nah sekarang ini setelah kita sadar ada konflik di mana-mana, ada poros masalah. Kalau itu ini Pancasila yang perlu ditegakkan lagi. Kita harus pada kondisi seperti ini kita harus beranggapan bahwa ideologi atau Pancasila sebagai ideologi itu pada era ini adalah era kebangkitan gitu ya Prof ya. Ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan begitu. Salah satunya dengan gerakan revolusi mental. Ya. Bagaimana Prof dengan itu? Gerakan revolusi mental ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi rupanya pemerintah sadar bahwa situasi kondisi bangsa ini memprihatinkan.
bagaimana sih kok Pancasila mulai ditinggalkan, nilai-nilai itu. Nah, makanya pemerintahan Pak Jokowi ini bagus sekali. Dia punya program bagaimana kita ada revolusi. Memang nggak revolusi sulit ya, kalau nggak tepat ini keburu hancur nanti. Revolusi mental ini maksudnya adalah gerakan nasional untuk merubah cara pandang kita, pola pikir kita, nilai sikap bangsa ini, agar kita bisa wujudkan Indonesia sesuai dengan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 itu. Jadi tentunya kita harus kembali pada wujudkan masyarakat adil makmur berdasar Pancasila. Ini yang dimaksud revolusi mental yang harus kita dukung itu. Betul. Kalau tujuannya sendiri, Prof, dari revolusi mental ini? Iya. Tadi saya katakan memang karakter kita ya bangsa ini tadi. Kita itu kan ciri khas bangsa itu Pancasila. Saya katakan. Sejak merdeka kita itu kalau kita lihat ya pendiri negara itu begitu heroiknya ya, melawan penjajah. Mereka senjatanya canggih, kita hanya bambu runcing, tapi toh bisa mengusir penjajah. Karena apa? Karena nilai-nilai berpancasila. Ya bertekad itu dengan nilai ketuhanan itu sampai ke atas sosial. Nah ini rupanya saya katakan kita kalau sudah mulai ya meninggalkan itu ya bagaimana? Pemerintahan sekarang itu berusaha mengembalikan ke sana. Yeah. Jadi kita harus kembali ke nilai-nilai Pancasila yang selama ini memang walaupun kita miliki ya nenek moyang kita ya. Tapi kalau sudah lama tidak kita urus, betul, ya sudah tidak bisa. Budaya itu tentunya kalau tidak terus dibina, diulang, dilakukan, ya hilang lama-lama tradisi itu. Ini yang dimaksud gerakan nasional tujuannya untuk itu, mengembalikan kita ke nilai-nilai Pancasila itu. Iya, ada banyak program begitu ya, Prof ya, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gerakan revolusi mental. Misalnya seperti apa saja itu, Prof, yang menjadi juga disampaikan dalam apa impresnya? Iya. Impres. Jadi gerakan revolusi mental itu gerakan melayani, gerakan bersih, tertib, mandiri, bersatu. Kan ASN selama ini lupa bahwa dia itu pelayan masyarakat. Seringkali dia yang minta dilayani. Iya. Itu tidak benar. Kita harus sadar kalau kita itu melayani loh. Iya. Kalau enggak, nanti ditinggal oleh mereka yang harus melayani merasa wah kok nggak bagus ini. Nah, ini harus diingatkan. Kemudian juga ya ini ada hikmahnya ini corona ini COVID ini. COVID tidak ada hikmahnya. Iya. Kebanyakan bangsa lain yang nyuci sudah lama di tangan kita baru belajar di tangan sekarang. Betul. Jadi gerakan bersihnya itu sebenarnya saat ini ya, jadi kita tentunya harus bagaimana perilaku hidup bersih, perilaku sehat. Lama ini kita itu seenaknya sendiri lah. Nah, makanya dengan COVID ini bisa ambil hikmahnya. Nah, kita tentunya harus bagaimana berperilaku sehat, bagaimana kita hidup bersih, bagaimana kalau kita baru megang apa-apa cuci tangan, ini saatnya itu. Momennya yang baik untuk kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh revolusi mental itu. Kemudian juga tertib. Ya, kita tertib. Itu gimana ya tertib itu, disiplin namanya itu, mandiri. Ya. Sampai hari ini ya kita di bandara ya, di Garuda misalnya, kita enak-enak mau baris tertib, mau naik pesawat dipanggil kan, tiba-tiba ada yang dibukanya dan enak aja gitu. Iya. Sampai hari ini masih ada itu. Tidak merasa tidak masalah begitu. Tidak merasa. Makanya rupanya disiplin tertib itu juga harus diajari di negeri ini. Kalau di negara Jepang itu sudah dari dulu orang dari kecil itu diajari apa? Diajari baris berbaris itu tertib masuk kelas. Kemudian bersatu itu di sana itu. Ini mungkin kalau kita sekarang sekolah-sekolah itu di anak yang sekolah sekitarnya apa namanya zona. Oh ya zona. Itu bagus tuh. Mungkin itu meniru Jepang. Di Jepang tuh anak-anak mulai SD atau TK itu dia sekolah di sekitarnya dan dia 5 orang itu setiap hari gantian. Yang A itu dia ke rumah yang B, C, D, E.
ngampiri gitu loh ya. Iya. Besok ganti, yang B ngampiri, Ya. A, C, D. Terus tiap hari gitu. Ini kan bagus. Gotong royong itu, saling bantu, kebersamaan. Sini kan tidak ada. Tonggone yang satu nggak beda sekali jarnya. Ini bagus sama itu mungkin yang sama. Dan dari kecil itu dia ada keterampilan, dia apa. Anak kecil itu tahu bagaimana kebakaran dia pakai apa namanya pemadam itu. Sini setiap kantor rumah beli pemadam itu, cara menggunakan tidak bisa. Iya. Nah ini yang perlu revolusi mental ini yang antara lain kita harus melayani, kita harus bersih, kita harus tertib, mandiri dan bersatu. Itu sudah haruslah kita lakukan yang sudah lama dilakukan oleh bangsa lain yang maju-maju itu. Betul Pak. Oke, sebenarnya konsep dan program gerakannya itu sudah luar biasa bagus ya Prof ya. Nah, dari revolusi mental ini sebenarnya perubahan seperti apa sih yang diharapkan begitu Pak? Iya, kita kan saya katakan bahwa sudah ada nilai-nilai luhur itu. Betul. Tapi kan belum berdasarkan dengan baik. Ini diingatkan dulu kamu punya nilai-nilai luhur, laksanakan dengan baik gitu. Jadi kemudian diingatkan gitu. Lalu juga pola pikir kita, sikap kita, terus ke perilaku kita. Iya. Kembali semua harus berdasar bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. Itu insya Allah kalau kita terus ya memang harus dipaksa. Iya. Dari dipaksa lama-lama biasa. Iya. Kalau enggak ya tidak mungkin. Ya, jadi perubahan mental yang diharapkan salah satunya adalah perilaku, sikap. Terus kalau berhubungan dengan sistem nilai nggak mungkin dirubah ya, Prof. Tetapi harus dibenahi begitu mungkin ya. Jadi dibenahi begitu. Oke, nah kalau kita bicara tentang contohnya misalnya, Prof. Perubahan itu kan bisa mencakup banyak hal begitu ya. Jadi perubahan itu bisa pada hal yang sangat rumit begitu ya, sampai pada hal yang sebenarnya paling sederhana sekali yang bisa kita lakukan begitu. Nah kalau sekarang kita bicara ini mahasiswa baru Prof begitu. Jadi kira-kira hal sederhana apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih Prof? Itu untuk mewujudkan revolusi mental itu tadi. Dimulai dari disiplin lah. Nah itu jangan sampai datang kuliah terlambat. Kalau saya beri kuliah datang terlambat ya tidak boleh masuk kelas. Iya. Lalu juga bisa masuk kelas itu biar kecuali ada alasan yang mendasar. Kalau di alasannya rumah saya jauh Pak, jauh mana dari rumah saya. Kalau misalnya dia perjalanan setengah jam ya dihitung aja. Kalau masuk jam 7 berangkat aja jam 6 kan tidak terlambat ya. Dihitung aja macetnya sekali berapa ya. Jadi jangan terlambat kuliah. Lalu juga apa namanya tertib lah di kelas itu, diisi dulu muka baru belakang, kok royokan yang buri gitu. Iya. Apalagi mau ujian juga di belakang. Iya. Kemudian juga yang penting lagi jangan nyontek. Nyontek itu asal mula korupsi kalau maksud saya. Iya. Ya sudah kalau belajar insya Allah bisa. Saya berkali-kali mengatakan ke mahasiswa, betulnya tidak ada orang pandai, orang tidak pandai. Yang ada itu orang mau belajar dan tidak mau belajar. Ya. Kalau saudara mau belajar dengan baik, insya Allah bagus. Jadi ya kalau sekali nggak bisa ya dua kali, tiga kali lah. Lah mereka repot saya ada kan begini sering kali. Saya dosen dengan petani, beda itu. Dia mencangkul satu kedok, satu petak itu kuat. Ya. Saya tidak mungkin kuat. Buku saya putus mesti itu. Iya. Tapi si petani suruh baca disertasi semalam 2-3 gak mungkin ngantuk. Kalau nggak ngantuk pusing. Iya. Itu kenapa? Karena kebiasaan. Banyak biasakan belajar yang baik, yang tertib, yang disiplin. Kamu bisa saya katakan berulang-ulang, tidak ada orang pandai nggak pandai. Yang ada tuh orang yang mau belajar dan tidak mau belajar. Nah kalau mau belajar insya Allah mesti pandai. Iya. Orang kan tidak ada lah orang berhasil tanpa kerja keras, tidak mungkin. Lihat tokoh-tokoh yang berhasil pakai bidang usaha, tokoh-tokoh politik. Oh dia tidak mungkin orang yang santai. Dia bekerja keras. Juga aku janganlah. Sekarang ini sering kali
Saya nerima itu di grup tua-tua itu kan ada teman saya kan sudah banyak pensiun ya. Saya karena grup besar aja belum pensiun. Itu ngomongkan soal sejarah apa gitu. Terus saya ngomong gini, bacalah itu buku ini nggak benar itu. Iya. Nah, padahal dia pensiunan, langsung uang sebar. Nah, ini yang kita harapkan mahasiswa jangan mempelopori uang, tapi malah meluruskan itu tidak benar. Saya kira. Ya, terima kasih Prof. Banyak sekali informasi yang kita bisa ambil dari perbincangan ini, begitu Prof. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, begitu ya Prof. Kalau kita bicara tentang revolusi mental, begitu. Jadi ada strategi yang harus kita lakukan, begitu ya. Salah satunya adalah ya kalau kita sudah tahu nilai-nilai itu seperti apa, mari kita wujudkan, begitu ya Prof ya. Kita sosialisasikan, gitu. Oke. Nah, ada nilai-nilai yang bisa menjadi strategi instrumental, begitu, atau nilai strategis yang bisa kita terapkan dalam proses perwujudan revolusi mental. Misalnya kalau kita melihat dari nilai-nilai Pancasila, seperti apa misalnya Prof? Iya, saya katakan kita perlu gotong royong yang sudah dilupakan itu. Gotong royong. Saling bantu. Contoh real waktu saya kecil di kampung itu. Saling bantu nampak, tidak ada orang mati karena lapar itu tidak ada. Sudah tanpa diminta tetangga itu datang beri bantuan. Juga kalau kita musim mangga, semua tetangga itu merasakan. Musim nongko semua merasakan, saling bantu. Ada kan apa namanya bersih desa itu. Lalu juga etos kerja ini kita yang kurang. Kita itu lihat tukang-tukang itu. Kalau sudah istirahat, luhuran itu tidak lama ya kan makan, udah rokokan itu. Santai gitu. Ini hilangkan lah. Juga mahasiswa etos kerjanya jangan sampai gini ya. Ada orang bekerja keras, berhasil, kita cemburu. Ya. Sakit hati. Ya. Memang dia kerja keras kok, kamu sakit hati. Ya. Nah ini yang banyak sekali kita etos kerja itu harus dirubah. Ini yang kurang kita, dan menjadi integritas bangsa ini mestinya ya tadi nilai-nilai gotong royong sama etos kerja. Tapi semua didasari nilai-nilai itu Pancasila. Oke. Terima kasih Prof. Suko, sudah banyak sekali yang kita bisa ambil pemahaman-pemahaman tentang revolusi mental itu seperti apa. Jadi sebenarnya tidak sulit begitu ya Prof ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa baru, demikian pembahasan kita mengenai gerakan revolusi mental. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa mewujudkan gerakan revolusi mental itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana sekali gitu ya. Dimulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman-teman berada di kampus, lakukan hal-hal yang baik yang tadi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, etos kerja, sehingga menimbulkan satu integritas pada diri kita masing-masing. Perubahan itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan. Jadi sebesar apapun tantangan negara kita terhadap perwujudan revolusi mental itu, maka kita juga harus dengan semangat baru untuk mengatakan bahwa ayo berubah kalau memang perubahan itu diperlukan untuk bangsa kita. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Suko. Kita akan jumpa di lain kesempatan, Prof. Mungkin ada satu hal lagi, Prof. Closing statement untuk teman-teman. Dan yang penting untuk kita, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar. Itu bukan karena bangsa lain, tapi karena bangsa sendiri. Bangsa kita akan hancur atau tidak hancur itu tergantung kita sendiri, bukan tergantung bangsa lain. Tidak perlu cari kambing hitam. Oh karena negara itu menghasut kita, ya jangan mau dihasut. Oh karena itu, nah ini saya ulang, semua tergantung kita. Makanya kita harus bersatu, semua harus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Suko. Terima kasih teman-teman, kita sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Cakrawala. UN the only one.